Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Project Misteri, tempat di mana setiap cerita punya sisi gelapnya sendiri. Bener gak? Mantap. Aduh, ini dari luarnya juga serem banget nih. Kita ada di bawah akar gantung. Betul. Ya. Hiraukan dulu aja. Belum apa-apa loh. Iya. Ada orang apa ya? Nggak ada sih Kayaknya kayak tadi ada langkah kaki sama suara-suara ya. tuk 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 gitu ya. Ya udah, lanjut. Oke, Bala Project. Sekarang kita lagi di daerah Karangasem, Bali. Ini dekat banget nih sama Lombok nih. Udah deket banget ya. Deket banget, nyebrang laut, udah nyampe kita. Tapi kita nggak bakal ngebahas soal itu. Kita sekarang lagi ada di bangunan yang mau dijadiin hotel kali ya, atau villa. Ya semacam itulah. Tapi belum sempet selesai. Jadi belum keburu selesai. Keburu ini ya mangkrak ya. Mangkrak. Ini juga gue nggak ngerti ya. Posisi lokasinya itu ada di kayak ini kita masuk hutan dulu. Masuk hutan, terus tapi di pinggirnya ada laut. Gitu. Pokoknya ikutin terus. Aduh, takut salah ngomong. Ayo. Jadi ikutin kita terus di Project Misteri. Ini yang mana? Apanya? Mari kita buka. Itang lah. Mari kita buka. Kenapa orang kepikiran bikin bangunan di tempat kayak gini ya? Oh, lihat ini. Mantap. Dari tempat kita naruh mobil ke dalam aja lumayan tau, jauhnya tuh. Ini selama kita jalan nih, nggak ada yang coba berinteraksi apa selain yang tadi? Ada sih beberapa percobaan interaksi, cuma masih mantau-mantau aja sih yang lihat. Paling tadi itu sebenarnya mau nyamperin kita tapi nggak jadi apa? Gimana? Itu salah satu astral yang terbilang iseng. Nah ini nih gedungnya ya. Coba bisa kelihatan nggak? Ayo jalan terus. Wow. Ini bau melati emang ada bunganya ya? Ada bunganya. Ada bunganya ya? Iya. Sampurasun. Om Swastiastu. Oh. Ini kurang lebih ada 3 lantai. Bangunannya nih, Gabuters. Bala Project. Kok Gabuters sih? Iya, lu ya. Inilah Allah Akbar. Kita di sini aja dulu kali ya. Nah, ini di balik gedung ini tuh kan laut kan ya? Laut lepas ya. Keren bener kalau sore-sore tuh di sini buat ngangin. Tapi ya gitulah, kalau malam kok beda ya. Oke. Ada banyak suara-suara hewan ya. Nah, jadi tempat ini tuh sebetulnya nggak banyak cerita, nggak banyak mitos yang kita dapat ya, gitu. Cuma rasa bangunan sebesar ini kosong atau terbengkalai jelas, jadi sarang yang nyaman lah untuk para entitas atau astral begitu. Tapi biasanya nih, kalau gedung yang gede,
terus nggak rampung atau mangkrak, itu kan biasanya ada itu tuh kayak Sesuatu gitu. kita kan udah nih beberapa kali kayak dulu Islamic Center, Hmm. terus si hotel yang di pinggir tol di Bandung. Itu kan emang kayak sengaja dibikin tapi nggak diberesin gitu. Sengaja dibikin mangkrak gitu ya. Sengaja dibikin mangkrak. Karena ada sesuatu campur tangan manusia gitu. Gitulah ya kurang lebihnya begitu. Nah, kalau di sini kita belum tahu ya seperti apa Bala Project. Dan yang jadi fokus kita malam ini adalah mencoba mencari tahu informasi yang ada. Kita akan coba gali dari para entitas ataupun astral yang menetap di tempat ini gitu. Nah, jadi sebelum kita keliling, mau jelasin sedikit perihal energi secara warna aura gitu ya. Gedung ini punya satu warna aura yang sangat tebal begitu. Warnanya didominasi oleh warna coklat. Coklatnya coklat tua gitu. Nah, artinya ada sesuatu hal yang bersifat misteri begitu ya, yang belum terpecahkan di tempat ini. Nah, nanti coba kita sama-sama cari tahu kayak gitu. Dan misterinya itu seperti apa ataupun sumbernya dari mana. Sekalian ini nih, gua kan beberapa kali berarti telusur di Bali kan nggak ikut. Terakhir juga kan sama Toto kan. Nemuin makhluk endemik nggak? Nemuin Ya? Nemuin. Nah, mudah-mudahan di sini nemu juga ya. Pengen tahu gitu. Iya. Tapi di sini sendiri ya, gimana menurut A? Ini lantai 1 kali ya. Ini ada ke bawahnya ada lagi kan ya? Ada basement lah. Basement ya? Ataupun ada ruangan lagi di bawah. Gitu. Ini sayangnya kita nggak full tim gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kita akan coba maksimal ya demi Bala Project semua gitu. Di sini sih secara keseluruhan saat ini sebetulnya dari aktivitas astral itu bercampur. Ya, ada di kalangan netizen, ada juga di makhluk endemik, ada juga hybrid gitu. Jadi bisa dibilang ya lumayan lah, secara power tuh lumayan tingkatannya kayak gitu. Kalau Khorin sendiri sih AA belum ngerasain vibrasinya gitu ya, tapi ya nanti kita lihat lah kayak gitu. Nah, feeling kita sekarang kira-kira kita mau kemana dulu? Ke arah mana? Kayaknya kita ke bawah kali ya. Langsung ke bawah. Ke bawah dulu ya. Boleh. Lewat mana ya? Ini lewat sini. Ini ya. Ayo, karena pas mapping juga kan kita ke bawah kan. Ke bawah. Ini di sini nggak ada yang bisa ditanya nih makhluk. Saat ini belum. Jadi seperti biasa sebetulnya pada saat kita diam di satu tempat, entitas itu ngasih jarak gitu. Paling ngasih sinyal-sinyal aja, ngasih aktivitas melalui suara, melalui gerakan, tapi belum ada yang berani mendekat gitu. Kecuali yang tadi kali yang pas kita opening. Itu kagok kayaknya pas udah maju ada orang. Kaget kali ya? Kaget. Ya udah. Banyak kelelawar. Nah, sini nih. Sini. Mana? Sini. Oh, kita bisa tadi lewat sini juga ya? Bisa. Banyak banget lawarnya.
Gitu. Apa yang membawa AA? Apa yang kenapa kita kesini? Apa yang membawa ke tempat ini? Oke, jadi ya tertarik sama satu sosok ataupun satu entitas yang pada akhirnya mutusin buat kita kesini, ke tempat ini, ke spot ini ya. Oke. Nah, jadi saat ini Bala Project ada satu sosok, sosoknya di sana persis di dalam pintu ya, di dalam ruangan, tapi nggak terlalu jauh ke dalam, persis ada di perbatasan antara keluar atau masuk, persis di pintu itulah, kayak gitu. Jadi sosoknya ini adalah genderuwo, genderuwonya tinggi, lumayan tinggi ya. Itu ngelewatin pintu? Tingginya? Enggak sih. Tapi ya rasa ini tuh bukan ukuran aslinya. Gitu. Bukan ukuran yang asli. Nah, genderuwonya ini seperti genderuwo pada umumnya, gitu ya, berbulu lebat, koker gitu kan. Terus tangannya juga gede, kukunya panjang, ada taringnya atas bawah, matanya merah, lumayan serem. Dan saat ini tuh dia tuh semacam kayak penasaran sama aktivitas yang kita lakuin di sini gitu. Itu dia dari tadi di situ berarti? Dari tadi. Harus panggil Om Goro nggak? Kan dia minta diajak mulu tuh katanya. Oke, Itang yang panggil deh. Aja, kan aja guanya. Alhamdulillah Goro. Kadi. Ada ya? Nah. Saat ini kita udah bareng sama Om Goro ya, yang akan nemenin kita telusur gitu. Medium Om Goro lagi kan? Ya nantilah. Nanti, siap. Om Goro nggak usah apa-ngapain, standby aja. Kalau ada yang iseng, cikat. Gitu. Nah, tapi kalau dilihat sekilas ya, nggak ngancem kok ini mah ya. Enggak sih, cuma penasaran aja. Rasa aktivitas manusia khususnya di malam hari ini udah ada beberapa orang juga, teman-teman konten kreator ya, kayak gitu. Udah ada ya? Hah? Ada ya? Ada. Oh, yang itu yang live. Ada. Jadi udah nggak terlalu asing lah mungkin sosok ini sama manusia yang datang pada malam hari gitu. Iya sih. Kebetulan ini juga Bala Project kalau siang atau sore orang-orang yang mau mancing ke laut biasanya lewat sini. Iya, lewat sini ya. Terakhir kita survei kan ada tuh. Ada mas-mas mau mancing. Yuk, pada lagi. Dia bilang sih hati-hati aja kalau di sini katanya. Hati-hatinya kenapa Om Genderuwo? Nanti juga tahu, hati-hati aja. Tapi baik ya? Hah? Baik. Nah ini lagi-lagi ya kita ketemu Genderuwo tuh yang ngasih informasi gitu, yang kooperatif, yang baik. Bawa pulang apa? Jangan main bawa pulang aja. Bungkus. Gitu. Ya, terima kasih informasinya ya. Kita datang ke sini tuh bukan untuk gimana-gimana kok, tapi lebih kepada nyari mitos ataupun menggali cerita kayak gitu ya di tempat ini.
Iya sih, gue sebenarnya lebih ke penasaran kenapa nih bangunan yang gede kan ini ya, pasti biayanya juga nggak sedikit. Cuma kenapa nggak diselesain gitu, nggak diberesin? Aneh. Apakah ini menjadi salah satu tanda kandang bubra? Kandang bubra. Rasa sih nggak sampai ke sana. Nggak ya? Nggak sampai ke sana. Mungkin ya ada beberapa hal teknis lah. Kayak masalah dana mungkin. Oh, kayaknya sih enggak sih. Nggak mungkin. Atau ada dulu kontraktor yang curang gitu. Nah itu bisa. Pemborongnya yang curang atau gimana kan kita nggak tahu ya. Dan itu bukan urusan kita. Ya atau kontraktornya diganggu. Bisa kan? Bisa. Gitu. Goro, pokoknya temenin kita malam ini. Ada lagi nggak yang ditanyain? Kita keliling aja dulu. Keliling ya? Oke deh, yuk. Lanjut. Makasih ya. Nggak boleh dibawa pulang nggak? Enggak lah, ngapain. Susah. Oh ini, Kenapa Mbak Dia penasaran sama ruangan ini? bau pesing. Iya ya, dari pipa-pipanya ya. Ini nyambung gak sih? Oh, nggak nyambung ya? Coba Mas Adi, kesini Mas Adi, bentar. Yes. Ini di dalam ada kuntilanaknya ya di sini nih. Kuntilanak. Dia tuh lagi lagi nangkring, lagi duduk di situ tuh di kayu-kayu yang atas itu tuh. Di sini nih. Posisinya lagi duduk. Kakinya digoyang-goyang begini. Gitu. Sambil mainin rambut. Saya juga kayak ada suara krak 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 gitu. Dia bukan ya? Iya kayaknya ya. Pas goyang-goyangin kaki kali ya? Gini-gini sih soalnya. Jadi si itunya tuh emang bunyi, si gaulnya tuh gimana sih bunyi? Serp, serp, fuk, fuk. Kayak gitu. Sini lumayan bau ya. Ketawa dong. Nanti nggak ketawa sih dia. Dia nggak ngasih respon apa-apa sih, cuma begitu aja gitu duduk, goyangin kaki sambil mainin rambut. Jadi posisinya tuh mainin rambut tuh sambil apa ya namanya, sambil angguk-anggukin kepala gitu, cuma nunduk gitu, posisinya tuh nunduk gitu, tapi nggak ngomong apa-apa. Nggak bilang apa-apa juga. Dressnya putih, kotor. Kakinya kelihatan ya, dua-duanya. Yang kanan itu kurus, kering, pucat. Lebih ke abu-abu warnanya, abu-abu muda. Nah, kaki yang kiri itu kayak tengkorak doang. Jadi udah nggak ada kulitnya. Jadi full tengkorak aja yang kelihatan. Serem sih ini. Lumayan, cuma bagian wajahnya tuh nggak kelihatan. Kayak gitu. Nggak mau coba komunikasi dia, diam aja. Enggak, begitu-begitu aja. Bosan kali ketemu orang ya? Ya udah yuk. Lanjut yuk. Ini beneran kayaknya dulu mau dijadiin hotel ini tuh, karena ngelihat dari view-nya kan kalau ke sana kan lautnya bagus. Iya. Cuma yang anehnya kenapa dibikin di kayak tengah hutan ya? Aksesnya kan juga sempit. Mungkin biar ini kali ya. Yang murah. Biar apa ya, biar ya
Privasi ya? Iya, privasi gitu. Makin sepi makin menyenangkan buat mereka. Betul betul. Khususnya kan kejarnya kan turis, Bule ya? bule, kayak gitu. Ini lumayan juga ini selain bunyi-bunyi air netes, samar-samar juga sini kayak Suara langkah kaki. yang tadi bukan ya? Sana juga. Yuk, sini yuk. Itu Kapal. bulan bukan ya? Keren banget. Bulan ya. Merah bulannya, deket lagi. Kelihatan nggak Mas Adi? Ini biasanya ini kan lembab kan? Ush, jangan dekat-dekat. Bisa basah. Lembab. Suka nih mereka nih. Kita coba ke sana yuk, sebelah sana. Iya, yang langsung ngeliat lautnya. Ya, yuk. Sini aja kayak duduk nih. Bisa nggak? Janganlah bahaya, besi. Nah ini tepat di belakang kita, ini laut. Balap project. Nah, penasaran ya, ini kan pinggir laut banget ya. Hantu-hantu laut ada nggak sini ya? Atau sosok-sosok yang positif gitu? Oh, belum sih, belum terdeteksi kayak gitu. Kalau entitas yang berasal dari sana ya, dari seberang, dari laut, itu belum terdeteksi. Kebanyakan di sini tuh ya entitas yang memang eksis di darat aja. Gitu. Nah kayak sekarang nih di sini tuh baru nangkep satu energi gitu ya. Bentuknya tuh ular. Ularnya tuh gede banget. Ular beneran ular, utuh ular. Ular utuh. Bener-bener ular yang utuh gitu secara metafisik. Nah tapi dia tuh sebetulnya ada di sana, gedung yang sana. Oke. Gitu. Nah tapi si badannya tuh ada di bawah, jadi kepalanya tuh di gedung itu tuh. Di lantai berapa? Di lantai 1. Segimana ya? Ada segitu. Lebih gede dari ini nih badannya. 2 kalinya Mungkin itu. 2 kali ini nih. 2 kali inilah. Itu. Nah, di sini ini badannya di bawah nih. Badannya di bawah. Terus kepalanya tuh di situ tuh. Nah, di sini. Kebayang nggak? Gede juga ya berarti ya? Hah? Gede Gede panjang banget. juga. Itu sampai badannya tuh di bawah, cuman kepalanya di atas. Gede banget itu. Tok senterin. Nah, sini nih. Iya, gelap ya. Coba. Enggak ya, nggak kelihatan juga ya. Segini nggak kelihatan nggak? Awas. Dah. Nah. Sini badannya di bawah sini berarti nih. Dah yuk. Posisinya sekarang ngeliatin aja. Iya, Apa dia nggak ngeh sama kita? dia udah ngeh. Kita di sini udah tahu. Cuma jadi pikir sih setiap entitas yang kuat itu dia punya teritori sendiri, semacam begitu. Ini kan bangunan kan gede ya.
lumayan luas juga. Jadi bisa jadi per blok itu ada penguasanya. Kalau di sini kita belum nemu nih berarti nih. Belum nemu gitu, belum. Tadi juga genderuwo di bawah itu bukan penguasanya. Terus tadi juga kita ketemu kuntilanak kan. Terakhir ini. Nah, kalau di sini di tempat ini ya. Di tempat ini tuh ada makhluk endemiknya. Ya. Ada sosok astral yang kita kenal dengan sebutan leak. Gitu. Nih sosoknya ada di sini nih. Deketin aja. Di deket itu tuh apa? Gambar. Nah, ini gambar yang pas survei. Gitu. Tentang situ. Nah. Nih sosoknya nih ada di sebelah sini. Leaknya. Ini posisinya tuh tangannya begini ya. Begini-begini nih. Begini-begini tangannya. Nggak terlalu tinggi lah. Gitu. Rambutnya panjang gitu kan. Matanya gede. Si pupilnya tuh hitam tapi ada warna merahnya, Ngelingkar gitu. ngelingkar di bagian mata gitu, gede melotot, taringnya atas bawah juga. Ini sih rasa dia nih nyium bau darah. Iyalah, soalnya Mbak dia lagi halangan ya. Halangan. Sekarang ya nyium bau darah. Jadi si lidahnya itu kan panjang ya. Panjang sampai ke sini ke perut. Itu bergerak gitu tuh lidahnya tuh. Terus kayak netes-netes air liurnya. Setiap tetesan yang nyentuh ke tanah itu kayak langsung gitu. Ya, antara asam sama panas ya. Kayak gitu. Ngincer berarti nih. Hah? Ngincer. Tapi coba kita ajak untuk komunikasi dulu. Pada project kita akan coba lakukan komunikasi satu arah ya. Kita akan coba gali informasi dari sosok leak ini. Mudah-mudahan dia bisa kooperatif ya. Bisa ngasih beberapa masukan lah atau informasi terkait tempat ini gitu. Dekatan Mas. Sok, monggo. Halo, selamat malam. Malam katanya. Dia bilang terima kasih sudah mengantarkan darah untuk saya. Enak aja. Enak aja. Kita mau nanya-nanya dulu ya. Jadi sebetulnya tempat ini tuh mangkrak kenapa sih? Nyetrum loh. Apa gambarnya? Iya. Masa sih? Cobain Mas Adi. Itang aja Itang. Kenapa Mas Adi? Takut gue. Nih, ini. Gini megangnya. Enggak ngerasain itu enggak. Kok dia kayaknya nyetrum ya? Enggak, itu karena kan kalau di tangan teman, Oh, teman ya? Teman. nggak boleh jahat sama teman. Oke, nanti kita abaikan dulu gambar ini. Kita lanjut. Kita gak bakal ngasih apapun ke kamu ya, Leak. Jadi jangan kepedean. Tadi bilang terima kasih udah nganterin darah, tapi tidak ya, enak aja lu. Om Goro standby aja di belakang kru ya.
diam di belakang kru aja, jagain kru. Nah dia bilang tadi sih itu bukan urusan saya, bukan urusanku katanya gitu. Di sini tuh berarti kamu tuh udah lama ya semenjak ada bangunan ini apa gimana? Oh, jadi dia tuh udah eksis di sini, di tempat ini sebelum ada bangunan ini bahkan. Jadi udah lumayan lama banget dia di sini, di wilayah inilah khususnya. Karena kan sebetulnya ini kan kawasannya kan kayak hutan gitu ya, walaupun deket pantai gitu, deket laut. Jadi Bala Project juga bisa ngelihat sendiri tadi di perjalanan sebelum kita ke sini tuh kayak gimana nuansanya, jadi bisa ngebayangin lah. Emang Ada yang makhluk kayak gini tinggalnya di hutan ya? Ya iya. Iya. Ada yang ditanyain nggak? Coba itu tadi belum dijawab tuh, kenapa bangunan ini mangkrak? Jangan-jangan pas kontraktor yang ngerjain digangguin sama kamu dan teman-teman kamu. Aku sudah bilang itu bukan urusanku katanya. Nah, terus urusan siapa? Apa ada hal lain yang bikin mangkrak? Jadi bukan gara-gara kamu sama teman-teman kamu, tapi hal lain dari katakanlah ownernya. Dia tuh malah kayak jingkrak-jingkrak gitu tuh. Gimana sih jingkrak-jingkrak? Nah gitu. Kayak nari-nari gitu. Belin banget sih. Ya pokoknya malah kamu mau ngapain aja bebas, asal jangan coba-coba sekalipun nyentuh orang-orang yang ada di sini. Ya. Kalau nggak lidahnya dipotong sama Om Goro. Barusan ada dengar suara orang minta tolong ya. Hah? Dari arah sana sih.